duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepangnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi.
Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Mari ambil waktu-waktu sejenak, berdiam diri. Kami datang Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh diberikan kesempatan hari ini datang ke rumah Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara seiman di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biar siang hari ini kami mau bawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Sebab perbuatan tangan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kami mengalami setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi kami rasakan hingga detik saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap kami dilawat Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Kami dijamah, kami boleh diubahkan, kami boleh disegarkan di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih. Dan jaminan firman-Mu, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari GBI Senayan City sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Come on GBI Senayan City, haleluya. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu,
Kau segalanya bagiku. Boleh perlahan-lahan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan dari awal sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, segalanya bagiku. Saya rindu yang wanita saja dari awal sama-sama. Mari ganti yang pria dari awal. Katakan, berhidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu. Sama-sama nyatakan, Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya Yesus, Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku kan memuji-Mu. Kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. Sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ajaib, ajaib perbuatan-Mu dan rancangan
memuliakan Engkau, memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. It's your moment to worship Him. Mari pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan siang hari ini. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik, ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan-Mu ajaib, heran perbuatan-Mu Tuhan. Senang hati meninggikan nama-Mu, senang jiwa menyembah-Mu Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tiada seperti-Mu, hanya Kau Yesus. Oh, syarayararabo, hiyaralabashanayarane, hiyaralabaso. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, segenap jiwa memuliakan Engkau Yesus. Oh, Kau dimuliakan, Engkau disanjung tinggi. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Shakayaralabaralabo, hiyaralabashakayaralabaralabaralabo, haralabakayaralabaralabaralabaralaba, hoyaralabashikaralabaralabaralabaralaba. Tidak ada yang sebanding dengan-Mu Tuhan, tidak ada yang setara dengan-Mu Yesus. Shanayaralabakayaralabase. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Shanayaralabaralabaralabo, hiyaralabakayaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabo, shakayaralabayaralabayaralabo, yarabakayaralabasandayarabayarabayarabaya, hiyarakaralabayaralabashekeriaralabaralabaralabayaraba. We praise your name. Hoyanamashanaярane. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Come on. Terpujilah Tuhan Allah
yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sampai selama-lamanya. Kuasamu tetap sama, Allah yang berkuasa. Blessed be the Lord.
Tuhan. Come on church. How great, how great. Oh, woo. Is our God, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Raja di atas segala. Ya yang layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Kau Yesus, You are worthy to be praised. Agungkan Raja di atas segala raja. Come on. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ya Tuhan, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Sekali lagi segenap hati, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Kau saja yang layak Tuhan, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Come on, give Him glory. Give Him praise. Hallelujah. Tidak ada yang sebanding dan setara dengan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu, merayakan kebesaran-Mu di tempat ini. Kami percaya sukacita surga tercurah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari gereja Tuhan GB Senayan City sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang siap dipakai menjadi penuai-penuai bagi kemuliaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Come on.
Kami siap menuai bagimu Tuhan. Pakai kami. Come on, sing it up. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan luar biasa, kegerakan. Come on, come on. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya sorakan. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sorakan haleluya. Let's go. Masa penuaian telah tiba. Lawatan, lawatan Allah, hujan akhir. Amen. Masa pemulihan telah tiba. Lawatan Allah luar biasa, kegerakan. Everybody. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umat. Are you ready? Shout it out. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya. Take it up. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya. Shout! Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka.
Tuhan. Biar yang bernafas memuji Dia. Ini setiap kami bait kudus-Mu Tuhan, kami yang ditebus, kami meninggikan Engkau Yesus. Come on, lift up your hands, angkat tanganmu. Nyatakan keselamatan bagi Allah. Pujian, hormat dan come on church, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan selamanya. One more time. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, kekuasaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu
Mari berbahasa roh saudaraku. Berbahasa roh setengah menit ayo. Oh ya la baka syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Aku minta Bapa dalam nama Yesus, curahkan api-Mu ya Tuhan. Api Pentakosta ketiga dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan. Mari saudara, buka suaranya. Minta sebagai doa kita. Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatinya, buka suaranya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Lola bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Lola bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan kasih-Mu. Curahkan urapan kasih-Mu Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Kasih yang melenyapkan ketakutan tiap kami. Kasih yang melenyapkan takut kami Tuhan. Doa saudaraku, doa. Oh ya la bakasini, doa saudaraku. Ada Tuhan di sini. Hadiratnya begitu kuat tengah-tengah kita. Dia sedang menjamah, melawat, melayani saudara. Tuhan kenal kau. Tuhan kenal pribadimu. Tuhan tahu keadaanmu. Berseru pada Dia. Oh ya la bakasyi la bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Urapan kasih yang melenyapkan ketakutan kami Tuhan. Berseru sama Tuhan, berseru. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu yang datang. Tuhan Kau jawab doa-doa kami. Jawab doa kami Tuhan. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan yang susah Tuhan hiburkan hari ini. Bicara secara khusus, secara pribadi buat anak-anak-Mu Tuhan. Berikan janji firman-Mu. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan dari ibu bapak. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, hari ini saya rasakan sukacita yang luar biasa. Saya bisa bersama-sama dengan saudara. Saya ingin bagikan saudaraku satu pesan janji Tuhan untuk setiap kita pada hari ini. Ya, saya berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana caranya mengatasi daripada badai kehidupan. Ya kan, saya kasih janji firman, ini janji yang luar biasa yang saya pegang sepanjang daripada saya kenal Tuhan. 1 Korintus 10:13. Kita akan baca sama-sama ini sebagai janji Tuhan buat kita semua. Kita akan baca saudaraku yuk.
1, 2, 3, keras. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat, katakan amin. Pegang ayat ini, catat, foto, baca, doakan. Saya percaya ini yang Tuhan mau berikan buat tiap kita. Katakan amin. Jadi waktu saya mau melayani di sini, saya bilang saya akan melayani 4 kali ibadah. Saya omong sama grup pendoa kami di Palembang. Saya namanya Sabta Tandi, saya gembala rayon di Palembang. Saudaraku ya, saya senang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saudara. Saya bilang tolong dukung doa. Ada beberapa pesan-pesan daripada pendoa-pendoa yang luar biasa ini. Mereka berdoa untuk saudara. Tuhan ada pesan Tuhan yang luar biasa juga untuk saudara. Bahwa Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan selamatkan. Tuh ada terobosan yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata hari-hari ini bilang, sampai kapan nih Tuhan? Apakah ada jalan? Tuhan bilang, ya kan? Tuhan akan buat satu terobosan. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya ingin jelaskan supaya kita tuh nggak terlalu bingung. Bahwa hidup itu terdiri daripada serangkaian masalah. Selama kita dari lahir sampai hari ini, kalau kita mau jujur, ya kan? Hidup kita tuh selalu datang masalah kesulitan yang datang bertubi-tubi. Makanya saya jelaskan, apakah hari ini kita sedang ada dalam masalah? Beberapa di antara kita baru saja selesai keluar dari masalah. Salah satunya saya, baru selesai keluar dari masalah. Wah, tahun 2024 itu tahun yang paling dahsyat hantamannya buat saya, buat kami. Yang kami tidak nyangka. Nangis, sedih. Sampai turun 8 kilo dalam tempo sebulan. Wah, seneng banget ya. Gak usah pakai lagi diet-diet, enggak. Nangis saja, susah, puasa. Tapi juga berapa yang sudah selesai harus siap-siap juga untuk masuk kepada masalah yang baru. Setuju gak saudara? Amin. Ya kalau kita jujur, ada om sudah umur lebih tua dari saya om. Betul? Ya kan pasti ngalamin, ya kan? Saudara mungkin sekarang ada masalah, baru keluar dan siap-siap. Jadi, tapi yang satu janji Tuhan ini 1 Korintus 10 ayat 13. Katakan amin. Ya. Nah hari ini saya ingin bagikan, kita akan belajar. Kalau bisa ibu bapak baca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44. Itu tentang perjalanan Paulus ke Roma. Ya kan? Waktu dia pergi ke Roma saudara ya, untuk menghadap kaisar, dia dalam jadi tahanan. Paulus sebenarnya udah bicara sama kapten kapal. Kita jangan belayar dari kereta, jangan. Dia tuh dapat gitu loh dari Tuhan, ya kan? Tapi rupanya kapten kapal lebih percaya sama jurumudi. Tetap pergi belayar. Dampaknya apa saudara-saudara tahu ceritanya ya kan? Itu dihantam ombak. Badai yang berhari-hari gak bisa makan saudaraku. Semuanya terkocok, tergoncang semua. Dan kita tahu cerita akhirnya apa? Kapalnya pecah. Tapi seluruh penumpang selamat. Nah hari ini kita akan belajar makna. Apa maknanya, apa pewahyuannya, apa hikmatnya dari kisah perjalanan daripada Rasul Petrus. Kita lihat gini, seringkali kita tuh gak kena masalah, kena badai. Bisa bukan karena salah kita. Ya pertama bisa salah karena salah kita. Seperti badai Yunus kena badai karena salahnya dia, betul gak? Amin. Ada badai yang kedua yang bukan salah kita. Seperti Paulus udah kasih tahu. Tapi tetap akhirnya dia kena badai, hampir mati dia. Itu karena badai akibat kesalahan orang. Beberapa teman bilang, seumur hidup saya gak pernah utang loh Pak Sabta. Saya takut. Tapi karena seseorang menipu saya, membawa lari uang saya, orang yang saya percaya,
Sampai akhirnya saya nggak nyangka keadaan saya bisa seperti saat ini. Itu artinya apa? Dia kena badai bukan salah dia, tapi salah orang lain. Kejahatan orang lain sama dia. Dan kita bukan ngalami seperti itu. Yang ketiga, bukan salah orang, bukan salah kita, tetapi karena serangan kuasa gelap seperti Yesus dan murid-murid yang sedang berlayar menuju Gadara. Betul saudaraku? Tapi ketiga badai itu semuanya bicara tentang apa? Ya saudara, tentang Tuhan mau pakai mereka yang digoncang badai untuk satu penuaian jiwa. Yunus untuk satu kota Niniwe. Saudara-saudara katakan amin. Amin saudaraku. Paulus untuk ke Roma, di Roma akhirnya dia memberitakan Injil. Dia tulis banyak surat-surat. Saudara, pengembalaan yang kita kenal, banyak surat Filipi dan lain sebagainya. Terus juga kita lihat Yesus pergi ke Gadara. Ada badai. 2 orang yang kerasukan setan dilepaskan. 2 orang ini akhirnya apa saudara? Menginjil di daerah Dekapolis. Jadi saya ingin beritahu pada saudara, kalau saudara hari-hari ini kena masalah besar. Mungkin karena salah, memang salah saudara. Bertobat saja, bangkit jadi terang. Katakan amin. Kalau itu karena salah orang lain, ini yang kita mau belajar. Yaitu apa saudara? Kita harus ambil keputusan, berdoa meminta kesabaran. Dan anugerah pengampunan dari Tuhan. Karena untuk sabar, untuk bisa ngampuni orang yang bikin kita jadi terduduk seperti ini. Babak belur seperti ini. Itu perlu kekuatan dari Tuhan. Setuju tak? Untuk bisa dapat kekuatan kesabaran dari Tuhan. Kemampuan untuk bisa mengampuni. Itu harus didoakan. Amin. Kenapa? Kenapa harus ngampuni Pak? Sakit, susah. Tidak mungkin. Perhatikan. Ayat yang sering saudara baca. Yang kita sudah hafal. Amsal 4 ayat 23. Apa? Jagalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Saya mau katakan begini. Kita tidak bisa menolak datangnya badai di sepanjang hidup kita. Tetapi kita tidak boleh membiarkan badai menenggelamkan kita. Setuju saudara? Katakan amin. Badai mungkin menghancurkan kapal kita. Seperti menghancurkan kapal Paulus. Tetapi kita harus mencegah agar badai itu tidak menghancurkan apa? Karakter kita, iman kita, hati kita. Setuju gak saudara? Setuju gak? Katakan amin. Karena ini sumber ini di hati. Mau simpan benci, mau dendam, mau pahit, gak ada guna. Bikin kitanya juga terpuruk. Masalah gak bisa selesai. Tapi kalau kita mau ambil keputusan, aku minta anugerah untuk bisa sabar, bisa mengampuni dia, bisa memberkati dia, bisa ya Tuhan menolong dia lagi. Pulihkan hati saya yakin mujizat itu pasti akan terjadi. Karena kita harus tahu ya garis besar dari hidup kita, falsafah kita nih. Tujuan hidup kita sebenarnya itu apa? Tinggal di kapal kah? Enggak, kapal itu cuman alat buat kita. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi apa? Serupa seperti Kristus. Di mana kita bertumbuh di dalam apa? Karakter dan di dalam kasih. Perhatikan ibu bapak. Ya, ketika kita berpindah dari dunia ini ke dalam kekekalan. Kita akan meninggalkan segalanya. Kita akan meninggalkan apa? Semua yang ada di dunia ini. Yang kita bawa hanyalah apa? Karakter kita. Kasih kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, seorang hamba Tuhan yang sudah berpulang ya. Umurnya hampir 100 tahun. Namanya Billy Graham. Pernah berkata, saudara lihat sini. Ketika seorang kehilangan hartanya. Itu kapalnya. Sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Saya setuju ini. Saya setuju gak? Ketika ia kehilangan kesehatan, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika ia kehilangan imannya, kehilangan karakternya, dia pasti kehilangan apa? Semuanya. Saudara bisa ngerti? Katakan amin saudara. Jadi oleh karena itu apa? Jagalah pikiran kita. Ya saudaraku. Karena pikiran ini benih. Bagi apa? Bagi perkataan kita.
Jagalah perkataan kita. Karena perkataan ini adalah benih buat siapa? Perbuatan kita. Jaga perbuatan kita. Pak Niko berulang-ulang saya dengar gembala kita. Ya kan? Jangan korbankan yang sementara. Jangan korbankan yang kekal. Ya kan? Untuk dapat yang sifatnya sementara. Saya dapat ayatnya tentang Esau. Jangan kamu jadi cabul, punya nafsu rendah. Seperti Esau yang menukar hak kesulungan. Ya kan, dengan sepiring nasi. Ketika dia mau bertobat, ya kan, sampai cucuran air mata. Nggak ada kesempatan lagi. Yang paling penting kita mau jaga apa saudara? Perbuatan kita. Ya kan, karena perbuatan kita itu adalah benih bagi apa? Kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu benih bagi apa? Karakter. Karakter ini adalah benih buat siapa? Masa depan kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi iman dan karakter kita ini penting untuk menjadi apa? Jangkar bagi hidup kita. Yang akan menjaga kita tetap teguh di dalam Kristus. Sekalipun semuanya hilang meninggalkan kita. Makanya saudara, Yesus dia berkata, saudara, ketika dia berikan pengumpamaan tentang seorang janda yang tidak henti-hentinya minta dibela haknya kepada hakim. Ditutup dengan ayat apa saudara? Lukas 18 ayat 8. Katakan apa saudara? Ya, Yesus berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Katakan amin. Katakan amin. Tahun 2025 ini tahun apa saudara? Siapa yang masih tahu? Siapa yang tahu? Tahun 2025 tema kita adalah tahun apa? Tahun penuaian. Tahun penuaian ini artinya apa? Saudaraku, tahun dengan tujuan yang jelas. Tahun dengan tujuan yang jelas tentang tuaian jenis apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita perlu perhatikan jenis benih apa yang harus kita tabur. Kalau saudara punya ladang, punya tanah. Ya kan? Saudara bilang, saya mau menuai. Nuai apa? Nuai buah apa? Betul gak saudara? Kalau sudah tahu aku mau nuai jeruk, saudara jangan tanam durian. Setuju saudara? Tanam buah jeruk. Tahun 2025, saudara, makanya beberapa orang berkata, kenapa orang banyak bantah? Kalau saya ngomong, anak tuh bantah terus. Kenapa kok teman-teman saya, lingkungan saya, ngeritik saya terus? Kalau kita suka menabur benih kritik, siapapun kita kritik, siapapun kita bantah kalau ngomong, kita pasti akan menuai lebih banyak apa? Bantahan dan kritikan. Amin, setuju gak saudara? Amin. Kalau kita suka menabur perkataan jahat, perkataan gosip, kita akan mendapatkan lebih banyak kesusahan, kesedihan karena perkataan jahat orang-orang yang bergosip tentang kita. Tapi kalau kita bermurah hati, kita akan menuai apa? Kemurahan. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 katakan apa saudara? Ya, kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudara masih ingat gak seorang yang bernama Yusuf? Amin. Saya ingin ajak saudara boleh baca. Saya suka bacain Alkitab. Biar kita bisa tahu ya saudaraku ya. Kita akan baca nih ayatnya. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Kita baca yuk. Ya, yang keras kita baca. 1, 2, 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama siapa? Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak, to be fruitful dalam negeri sekarang. Saudara lihat di sini. Kita tahu bahwa Yusuf ini saudara dari sejak masa remaja dia sudah dijahati. Ya sama kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saudaraku, hidupnya dalam apa? Banyak sekali badai, kesusahan hidup dia itu banyak disebabkan oleh kesalahan orang lain. Sekalipun ya sebenarnya juga dia gak bijak. Ya dengan kesalahan dia ceritain tentang mimpi dia, saudaraku yang Yesus.
Tetapi bertahun-tahun kemudian setelah dia jadi seorang penguasa di Mesir, dia punya anak. Dia beri nama anaknya siapa? Manase. Kata Manase, saya tuh garis bawahi ya. Allah telah membuat apa? Allah telah membuat aku. Ayat 52, Allah membuat aku. Jadi untuk mengampuni, perhatian saudaraku. Jangan cuma ngomong, ayo ampuni dong, ampuni. Di nasional, ya aku sudah ngampuni. Tapi mulut kita kalau dengar tentang dia atau ngomong tentang dia. Saudara apa? Ngomongnya tentang apa? Mengeluh yang negatif dan saya. Di sini. Kalau kita dapatkan urapan Manasye. Itu satu urapan yang dimana Tuhan membuat kita lupa. Akan kesukaran kita. Akan kejahatan dia. Yang ngerti katakan amin. Lupanya gini sedih. Tuhan akan bisa ubah perspektif. Bahwa kita bisa melihat susahnya saya. Saya dijahatin orang. Saya difitnah orang. Mungkin saudara berkata begitu ya. Saya dirugikan oleh orang. Itu rupanya Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini perlu ada. Tidak bisa saudaraku. Kalau saudara mau lihat hidupnya ada Efraim. Efraim berarti berbuah-buah. Tahun 2025 saudara bisa dapatkan Efraim. Saudara punya Manasye. Urapan Manasye. Jadi jangan sampai nyesel, benci orang ke keadaan diri kita dan lain sebagainya. Ampuni itu semua. Katakan amin. Minta pengampunan dari Tuhan. Bertahun-tahun. Saudaraku, hal ini yang perlu. Kita perlu tahu. Saya dapatkan ini saudaraku. Kita pasti pernah mengalami hal-hal. Dilukai, dihancurkan. Tapi kalau saudara dapatkan Manasye ini. Saya kok berhenti lama di sini ya. Saya ingin saudara mulai tangkap ini. Ya kan? Tuhan mau buat 2025 walaupun orang teriak susah, sepi. Saudara, Tuhan mau jadikan saudara Efraim. Katakan amin. Saudara berbuah-buah artinya apa? Berhasil, beruntung, berbahagia. Makarios. Katakan amin. Tuhan akan buat itu. Ya. Yang kedua saudara, yang kedua. Oh. Saya belum ceritain tentang buktinya apa? Ada pengampunan di hati Yusuf. Ada urapan Manasye. Terbukti ketika saudara-saudaranya. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Saudara tahu nggak? Ketika saudaranya dengar, ya kan bapaknya udah meninggal. Pasti Yusuf akan balas dendam. Mereka sujud nyembah Yusuf. Bilang Sob, bapak pesan. Jangan tolong kami. Dia seperti minta tolong, minta jangan mungkin dibunuh ya, betul ya saudaraku. Apa perkataan Yusuf? Saudara tahu Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makanmu. Makan anak-anakmu, demikianlah ia menghibur mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Katakan amin. Saya berdoa saudara, orang yang paling menghancurkan saudara, menjadi orang yang satu hari datang, meminta pertolongan kepada saudara. Dan saudara berkata, ya kan, kamu rekakan yang jahat tentang aku. Tapi Tuhan rencanakan yang baik untuk aku. Supaya engkau tahu akan Tuhanku yang namanya Yesus adalah Tuhan yang punya kasih agape. Katakan amin. Pernah gak saudara ngalami itu? Pernah gak? Harus ada punya pengalaman. Boleh gak saya mau ceritain? Saya sudah sering. Ada banyak orang. Tuhan, satu hari ketika saya ketemu seorang yang hancurkan habis. Waduh, luka yang hancurin. Saya hanya bilang doa, Tuhan aku minta urapan Manasye. Bukan cuma aku bisa ngampuni dia. Karena aku mau urapan Efraim. Tuhan izinkan aku. Satu hari kelak anak ini akan datang ke aku. Untuk minta tolong. Ketika dia sekeliling kemana-mana. Ya kan? Minta tolong dan tidak ada, biarlah Tuhan pakai aku untuk tolong dia. Wah,
Kalau secara kasat mata ya nggak mungkin dia minta tolong. Wah si hebat. Hebat, tak mungkin sampai 7 tahun kemudian doa saya dijawab. Anak ini datang. Saudaraku, tertulis minta. Dan oleh anugerah Tuhan, saya bisa bantu dia. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Bukan cuma 1, 2, ada banyak berapa. Setiap kali saya selalu doakan. Kalau sampai kena banget, sampai ke batin gitu. Tuhan aku doa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengampuni dia. Dan izinkan saya tolong dia satu hari. Saya tidak mengharapkan orang ini jatuh, enggak. Sebenarnya dia berberkati. Tapi enggak mungkin dong. Tabur biji duren, nuainya bukan duren. Ini enggak mungkin. Jadi saudara tuh kenapa kok Tuhan suruh kita jangan balas. Saudara nih, kalau saudara ini orangnya hatinya mulia. Saudara ini adalah tanah yang subur. Katakan tanah yang subur. Orang yang memberkati saudara, dia akan diberkati berlipat kali ganda. Orang yang berbuat jahat sama saudara, dia pasti nuai kesengsaraan, penderitaan. Jadi kita nggak perlu balas kok. Nah, ketika dia sengsara, dia menderita, minta kesempatan Tuhan untuk bisa nolong orang ini. Itu namanya urapan Manasye dan urapan Efraim. Yang ngerti katakan amin. Ini yang masalah ini. Kadang-kadang kita kan Enggak. Ini yang harus kita ini. Saya bicara, ya kan? Saya melihat bagaimana Efraim berbuah-buah dalam kehidupan kita. Pelayanan kami. Di Palembang saya melihat bagaimana karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di tengah-tengah kami. Yang kedua, Ibu Bapak, gimana kalau kita jadi susah karena kejahatan orang, karena kesalahan orang lain? Saudaraku, ya, lalu kita habis, kayaknya udah gak ada apa-apa lagi dah. Kita pikir udah gak punya apa lagi, gak bisa apa-apa. Yang kedua, saudara, kita harus berfokus pada apa yang masih ada. Bukan apa yang sudah hilang. Coba baca kisahnya, Paulus ini. Kita baca yuk. Kisah 27 ayat 43 sampai 44. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perwira itu menyelamatkan Paulus. Baca yang keras. 1, 2, 3. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka, memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ketika kapal udah hancur, kapal ini bicara tentang apa sih saudara ya? Ya saya gak tahu lah, mungkin beberapa buat saudara bisnisnya udah hancur Pak. Karir udah hancur, nama baik udah hancur. Apa yang hancur itu kapal. Pelayanan sudah hancur mungkin. Tadi kan dimulai dengan tadi khotbah sebentar tuh tentang Petrus. Saudara, ketika kapalnya hancur, Paulus memberikan nasihat kepada mereka yang intinya gini. Ya kan? Kepada mereka, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Yang bisa berenang ya berenang. Yang gak bisa berenang, pakai apa yang masih ada. Gak bisa pakai kapal, minimal pecahan kapal itulah kau pegang. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Katakan amin. Ketika seorang janda seorang nabi, dia ditinggal mati oleh suaminya yang adalah nabi. Suaminya mati ninggalkan utang. Dia tidak bisa bayar. Saudara sudah tahu ceritanya itu. Penagih utang datang. Tidak bisa bayar. Kalau kau tidak bisa bayar, tanggal sekian, anak-anakmu aku akan jadikan budak. Dia sedih, janda ini habis kehilangan suami, dia akan kehilangan anaknya. Saudaraku. Lalu dia datang kepada Elisa. Elisa bertanya kepada janda ini, kamu punya apa? Apa yang ada dalam rumahmu? Apa yang ada di tangan kamu? Elisa sedang mengarahkan fokusnya bukan dari apa yang dia tidak ada, apa yang dia tidak bisa, tapi apa yang ada. Saya nggak punya apa-apa. Biasanya kalau orang udah terpukul begini, habis, saudaraku, ya kan? Nggak pernah pikir apa yang ada. Coba cek lagi ada apa. Oh, saya punya minyak sedikit dalam buli satu botol kecil. Oh, itu cukup. Kamu masih punya tenaga kan? Masih bisa kan angkat bejana-bejana? Oke. Pinjam bejana di tangga-tangga kamu, bawa masuk ke rumahmu, kunci pintu. Lalu dari botol yang kecil itu minyak, tuangkan semua ke tempayan-tempayan yang kosong. Ya kan?
Apa yang terjadi saudaraku? Dari botol minyak, isi botol kecil bisa isi tempayan begitu banyak. Mujizat terjadi. Pakai dari apa yang ada. Katakan amin. Tuhan tuh kan pakai. Saya pakai kata-kata ini. Ingat saudara. Ini. Kalau Tuhan tidak membelah laut bagi kita. Jika Tuhan tidak membelah laut bagi kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk berenang. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau Tuhan tidak buat mujizat sekarang. Dia pasti berikan kita kekuatan. Katakan amin. Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Setuju? Bukan burung yang di kandang. Burung di kandang itu manusia yang pelihara. Tapi burung di udara Tuhan pelihara. Katakan amin saudara. Artinya apa? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Saudara, pakai apa yang masih ada. Sementara saudara kerjakan. Pakai apa yang ada. Maka Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan, saudara pikirkan, saudara kerjakan. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Amin. Ini ayat bekalnya. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat cukup terkenal. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa apa? Saudara percaya katakan amin. Yang pertama jaga hati. Yang kedua apa saudara? Pakai apa yang ada. Lakukan apa yang bisa. Saya gak bisa apa-apa. Utang gitu besar pak. Saya gak bisa kerja. Kerja jadi tukang gojek. Hasil sedikit. Jangan lakukan ya, kerja aja jadi gojek. Sementara saudara kerja jadi gojek. Saudara ketemu orang. Saya punya teman. Kesaksian sih banyak ya saudara ya. Saksian banyak. Dia itu utang banyak. Utangnya banyak. Dia cuma kerja cuma nyari batu-batu. Awalnya jual-jual batu akik. Ya seberapa sih? Utang itu banyak cuma bisa jual-jual batu akik. Tapi sebenarnya dia jual batu akik. Tiba-tiba dia ketemu seseorang yang hobi batu akik. Dia bilang, kamu cuma kerja batu akik. Kamu kan udah banyak tuh kenal banyak orang di kampung-kampung tuh. Ya kan? Kenapa kamu gak cari sarang burung walet? Sarang burung walet. Kamu kan kenal banyak orang. Iya kenal banyak segala macam. Akhirnya apa saudara? Dari penjual batu akik, sekarang dia jadi penjual sarang burung walet. Rumahnya dulu, utangnya dulu. Seberapa rumahnya? Sekarang rumahnya besar, tambah lagi segala macam. Karyawannya begitu banyak. Tuh, tapi ini anak rajin kerja. Tuhan yang bisa. Makanya kadang-kadang kita bilang, ya utang banyak, kerja gini hasil apa? Tuhan lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Sementara dalam perjalanan itulah Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Pada waktu tepat, kesempatan tepat, saudara ambil keputusan tepat. Saudara akan besar. Saudara akan diberkati Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang kita mau blok datang. Langsung utang 1 miliar pak. Langsung dapat duit, bang 10 miliar. Tuhan gak gitu caranya. Setuju gak saudara? Gak gitu. Tuhan gak gitu caranya. Yang ketiga, kita harus belajar menarik manfaat dari setiap goncangan badai yang terjadi dalam hidup kita. Tarik pelajaran apa? Setuju saudara, amin? Karena Tuhan tidak mau ya, saudara menyia-nyiakan penderitaan, pergumulan, pencobaan yang saudara alami. Tuhan mau pakai penderitaan itu, pergumulan itu, kesulitan itu. Ya kan? Untuk apa saudara? Saudara akan dipakai untuk satu tugas yang mulia. Yaitu apa? Menjadi kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan. Panggilan hidup kita yang tertinggi bukan berapa banyak kita bisa dapat bisa dapat uang 1 bulan, 1 tahunnya. Tapi seberapa banyak orang bisa diubahkan oleh karena mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Ya, awal saya bangga bisa jadi pegang satu perusahaan, karyawan 5.000, kelola HPH 350.000 hektar. Saya bangga, senang, masih muda, umur 27 tahun. Tapi setelah Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya bilang ini panggilan tertinggi ini, yang termulia. Walaupun waktu keluar itu, saya urus gereja yang cuma 75 orang maksimal ibadah. Pada waktu itu di Palembang.
Kalau hari ini Tuhan berkati dengan 42 cabang gereja di di bawah ini kita. Itu saya melihat itu karya Tuhan. Katakan amin. Karya Tuhan. Tuhan berkati gereja kapasitas untuk yang umum 3.500 panik kok datang. Ya kan? 3.500, kalau overflow bisa sampai 6.000 seat. Kalau Natal kemarin Tuhan pakai ada 5 lantai sekolah dari KB, TK sampai SMA. Saya mau bicara ini bukan untuk apa saudaraku. Ya kan? Ada panggilan. Kalau hati kita ini ada orang bisa diubahkan, diselamatkan, kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Hidupnya, rumah tangganya lebih baik, hidupnya punya pengharapan. Saya yakin ini yang janji Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Tahun yang lalu, yang saya cuma bilang tiap awal tahun, Tuhan mau kasih saya apa, mau suruh buat apa. Tiba-tiba saya pelayanan di Batam, ngobrol sama Pak Gembala, sama pengerjanya tentang anak-anak berkebutuhan khusus autis. Lalu sementara ngomong tentang autis, saya nangis. Oh rupanya saudaraku, banyak mama-mama dan papa yang punya anak autis sedang nunggu kapan ada sekolah di Palembang. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Lalu Tuhan bilang, kok buka sekolah? Pada waktu kita buka, mereka bilang ini jawaban doa kami. Akhirnya kami buka. Awalnya kita nggak tahu bagaimana caranya membuka ini. Saudara, ini dengan cara yang ajaib. Tuhan siapkan. Kok anak saya memang dari kuliah di Amerika. Dia punya passion untuk melayani anak-anak autis. Dia psikolog. Ya, dari UCS di San Diego itu. Dia kan punya. Akhirnya Tuhan kok siapin semua. Dia udah bisa selesai. Sudah magang di Jakarta. Lalu dia bisa pegang oleh anugerah Tuhan. Pada waktu kami lihat baru 3 bulan. Itu kesaksiannya saudara, orang-orang tuanya menangis. 3 bulan anaknya diubahkan. Beri kemuliaan buat Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudara pakai apa yang ada. Apa yang kita bisa. Banyak hal yang saya juga gak bisa. Saya gak punya apa-apa. Gak bisa. Saudara, saya melihat. Tapi yang penting hati ini. Terus dijaga hati kita. Hati yang mulia akan dapat berkat yang mulia. Berkat yang mulia bukan untuk orang yang hatinya tidak mulia. Ngerti saudara? Katakan amin. Cukup deh saudara. Saudara cukup amin? Oke, beri kemuliaan buat Yesus. Kita bangkit berdiri yuk saudara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanamkan di dalam batin saudara, Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau hari-hari ini keadaan saudara tidak baik-baik saja mungkin. Bukan berarti Tuhan tidak baik. Percayai Dia baik. Mungkin badai ini menghantam saudara. Mungkin bisa menghantam kapal saudara. Tapi izinkan badai ini tidak akan menenggelamkan saudara.
Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami butuh urapan Manasye. Urapan yang bisa mengampuni. Ya Tuhan, dan bisa melayani ya Tuhan. Supaya kami bisa mendapatkan urapan Efraim di tahun 2025 ini. Kami bisa berbuah-buah, berhasil, beruntung, berbahagia, makarios. Tuhan, biarlah ya Tuhan berikan kami urapan untuk bisa mengerjakan, melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Dan kami menggunakan apa yang masih ada ya Tuhan. Karena kami percaya bagimu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini Tuhan, tolong anak-anakmu. Doa saudara minta sama Tuhan. Tuhan tolong anak-anakmu. Engkau pesan kau akan tolong. Sudah selesai kata Tuhan. Sudah selesai, lihat katakan terima kasih Tuhan, sudah selesai. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah selesaikan itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari satukan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapak buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengerjakan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sabta Tandi. Kau memakai hamba-Mu semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan pakai arahkan setiap persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini dan menjangkau banyak orang-orang di luar sana yang memerlukan uluran tangan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu, Bapak biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Boleh Kau sungguh tanamkan ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk menghadapi 2025 ini ya Tuhan. Untuk setiap badai yang akan kami hadapi, kami percaya Engkau akan selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Pewahyuan yang daripada-Mu ya Tuhan, janji-janji-Mu ya Tuhan akan Engkau Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya kami akan berbuah-buah Tuhan di tahun 2025 ini. Kau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Sabta. Biarlah Tuhan Kau pakai beliau ya Tuhan. Semakin hari semakin heran lagi ya Tuhan di dalam pelayanannya di Palembang ya Tuhan. Dengan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Untuk setiap gereja-gereja yang digembalakan Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat. Tanda-tanda ajaib yang daripada-Mu menyertainya ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Gembala sidang kami. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Bapak dimanapun beliau berada Tuhan, untuk dengan Tante Hermin. Bapak biarlah penyertaan yang daripada-Mu, pengurapan, pewahyuan yang daripada-Mu saja. Tuhan yang Kau boleh Tuhan menyertai mereka. Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk Pastor Billy ya Tuhan. Untuk Ibu Milka ya Tuhan, untuk Brian dan Janice. Bapak terima kasih untuk seorang gembala yang begitu baik yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Yang terus berjaga-jaga bagi kami ya Tuhan. Yang berdoa bagi kami. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami. Bapak biarlah Tuhan Kau juga pakai Tuhan gembala kami ini ya Tuhan, dahsyat. Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Bapak terima kasih pewahyuan yang daripada-Mu saja Tuhan. Yang terus Tuhan Kau nyatakan kepadanya ya Tuhan. Bapak kami hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang telah hadir pada hari ini ya Tuhan.
Tuhan. Bapa, dalam sepanjang minggu ke depan, Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Apapun yang dikerjakan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Tuhan, yang Kau memberkati dan menyertai mereka. Sehingga apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk bangsa yang Tuhan Kau telah anugerahkan, di mana Tuhan Kau telah tempatkan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami mau berkatakan shalom. Kami mau memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia Tuhan ada biji mata-Mu yang sungguh Engkau Tuhan kasihi ya Tuhan. Kami percaya ada transformasi bangsa. Kami percaya Pentakosta ketiga Tuhan Kau boleh nyatakan akan banyak jiwa yang Tuhan dituai ya Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuaian. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu supaya kami juga boleh Tuhan menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, untuk wakilnya Bapak Prabowo, Bapak Gibran ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan yang daripadamu saja Tuhan. Yang Kau berikan hikmat pada mereka supaya mereka juga boleh memimpin negara ini dengan baik. Bila sebentar kami juga akan pulang Tuhan. Kami percaya kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.